Nah, kita seninya di dunia. Udah mulai lagi tuh? Ya, kita mulai ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif di SMP Negeri 2 Cibuaya. Salawat serta salam juga semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yudi Wahyu Widiana, MPD, kemudian rekan-rekan guru yang saya hormati. Di sini izinkan saya nanti bersama Bu Nyimas akan melakukan aksi nyata, Bapak Ibu. Aksi nyata modul budaya positif berupa diseminasi. Ini sedikit kata selamat datang dari saya. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Hanya sebelum dimulai, mari kita break the ice. Kita ice breaking gitu ya. Ini sedikit dibalik jadi break the ice. Boleh saya minta Bapak Ibu untuk berdiri dulu sebentar. Ya, 30 detik aja ya Bapak Ibu ya, 30 detik. Kita berdiri dulu sebentar. Sekarang saling berhadap-hadapan Bapak Ibu. Nah, silakan dicari pasangannya. Ya, namanya break the ice, kita mencairkan suasana ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah mendapat pasangannya. Nah, iya. Ya, ketiga. Nah, sekarang Bapak Ibu semua saling bertatapan dengan pasangannya, kemudian saling melempar senyum termanisnya. Ya, 30 detik. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Boleh duduk kembali. Ya, simple aja ya, kita break the ice-nya, ice breaking-nya. Yang penting dalam forum ini semua bisa happy. Kalau happy, saya rasa nanti akan bisa mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Nah, ini kesepakatan forum diseminasi kita. Yang pertama, berkonsentrasi selama kegiatan. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga, memberikan pendapat. Nanti setelah dipersilakan. Tidak merokok Bapak Ibu, mengingat ini ruangan ber-AC. Kemudian mungkin ada tambahan yang kelima Bapak Ibu, atau sudah kita sepakat dengan ini, atau ada tambahan? Boleh? Oh, sambil ngemil ya, boleh ya. Nanti selama kegiatan diseminasi boleh sambil ngemil ya Bapak Ibu ya. Maka dipersilakan, itu sudah disiapkan ada sedikit ya. Boleh sambil minum sama sambil ya, makanan ringan boleh ya, kecuali makanan berat. Nanti mungkin setelah ini. Baik Bapak Ibu, kita ke tujuan pengimbasan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman terkait budaya positif di SMP Negeri 2 Cibuaya. Di antaranya disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, kurang lebih nanti ini konsep utamanya ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, baik, kita melangkah ke konsep yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti kita tahu bersama, pembelajaran dengan paradigma baru ini sekarang memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru juga dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan
kebutuhan pada tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Yang saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah hafal ya, sudah mengenal baik profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lanjut kepada disiplin positif. Yang pertama, ini faktanya adalah dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya Bapak Ibu. Seperti halnya misalkan kita pertama kali mendengar kata disiplin, jika saya bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin satu kata yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin itu apa? Aturan. Ya, yang mengekang ya. Yang akhirnya itu tadi menimbulkan ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Kemudian yang keduanya Bapak Ibu, nah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin positif, disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, tujuan kita utamanya di sini adalah nanti memunculkan motivasi dari dalam diri murid atau yang kita kenal dengan motivasi intrinsik atau internal ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi benar-benar nanti dorongan itu muncul dari dalam diri murid. Jadi bukan murid ini melakukan sesuatu hal yang baik karena dia ingin mendapat penghargaan dari gurunya, atau dia tidak melanggar peraturan karena khawatir dihukum oleh Pak Cecep misalkan. Jadi nanti yang kita fokuskan adalah bagaimana upaya kita untuk memunculkan motivasi intrinsik dari murid tersebut. Nah, ini mengutip dari Ki Hajar Dewantara bahwa perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah ini adalah merupakan pengertian dari budaya positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuh kembang kekuatan kodrat pada diri murid. Disiplin yang kuat adalah syarat utama mencapai kemerdekaan. Untuk mencapai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Nah, kemudian kita masuk ke konsep kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup atau survival, ya survive, di mana di situ kebutuhan akan makanan, kemudian tempat tinggal, ya, dan lain-lain. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang biasanya kita sering menemukan gitu ya, anak yang kadang melakukan perilaku tertentu, ternyata setelah kita telusuri alasan dia melakukan perilaku tersebut dilandasi karena ingin diperhatikan ya. Nah, ini salah satu contoh kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, ini yang sering kita temukan pada kasus-kasus perundungan Bapak Ibu, ya, di mana ada beberapa alasan. Salah satunya itu karena ada salah satu pelaku gitu, bisa dikatakan pelaku atau bulinya di situ dilandasi atau didasarkan atas keinginan dia untuk menguasai rekannya yang lain. Kemudian kebutuhan akan kebebasan atau freedom dan kebutuhan akan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini yang nanti juga melandasi perilaku yang ditunjukkan oleh anak didik kita salah satunya. Nah, sekarang kita coba ke motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu di sini ada 3 yang bisa kita baca bersama. Di nomor 1, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum.
bila kita analisis, kira-kira nomor satu ini termasuk ke dalam motivasi internal atau motivasi eksternal, Bapak Ibu? Ya, motivasi eksternal ya, kita setuju ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, apakah ini termasuk motivasi internal? Tidak ya, ini juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Termasuk motivasi internal atau eksternal, Bapak Ibu? Nah, yang ini internal ya, Bapak Ibu ya. Kita setuju. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman, kemudian ada penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama kita ke hukuman dan penghargaan. Di sini hukuman biasanya itu sifatnya menyakitkan, Bapak Ibu. Ya, menyakitkan di mana dengan sifatnya yang menyakitkan akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman bagi anak, ya, bagi murid. Kemudian juga murid cenderung menjadi takut. Sifatnya juga memaksa. Kemudian murid akhirnya menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Akhirnya murid tersebut gak jujur. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, kita lihat sekarang yang penghargaan. Penghargaan ternyata tidak jauh berbeda dengan hukuman. Pertama, penghargaan ini tidak efektif. Kemudian merusak hubungan dengan rasa iri. Contoh misalkan bila saya menerapkan penghargaan ini di kelas, saya memberikan penghargaan kepada si A karena dia sudah mencapai sesuatu, maka nanti akan muncul sifat iri dari temannya. Kok dia dulu yang dapat, saya kok enggak, gitu ya. Kemudian juga mematikan kreativitas. Dengan penghargaan yang kita berikan secara tidak langsung, kita sudah mematikan kreativitas murid. Kita mematikan kreativitas murid yang mungkin dia bisa lebih jauh dari apa yang sudah dia tunjukkan untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Atau akhirnya dia tidak memiliki motivasi ketika tidak diberikan imbalan atau penghargaan yang biasa kita berikan. Nah, artinya di sini penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian yang keempat, penghargaan juga bersifat menghukum dengan sistem ranking. Ya, makanya sekarang sistem ranking dihapus ya, Bapak Ibu ya. Karena ternyata untuk anak-anak yang mungkin rankingnya itu di luar 10 besar katakanlah ya, itu kadang mereka mau pulang ke rumah tuh agak gimana gitu ya, mau bawa perasaan cemas atau takut, dan akhirnya ya karena dia tidak mendapat ranking, dia merasa terhukum dirinya tidak mendapatkan penghargaan gitu. Kemudian yang terakhir, penghargaan di sini merampas hak menghargai dirinya. Ya. Kemudian kita ke slide selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Sedikit lebih baik daripada hukuman dan penghargaan. Konsekuensi di sini merupakan penguatan jangka pendek. Bagus tapi tidak berlangsung lama, tidak berdampak yang lama gitu, Bapak Ibu. Kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan. Kemudian bersifat stimulus respon, karena adanya peraturan gitu ya, stimulusnya, responnya, kemudian siswa menjadi paham akan konsekuensinya. Kemudian murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi sebatas menjalankan konsekuensinya. Oh, saya telat, konsekuensinya mencatat misalkan. Jadi hanya sebatas itu. Kemudian yang terakhir kita punya di sini saya punya restitusi, di mana pada restitusi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi di sini di mana anak-anak ini nanti dituntun untuk menyadari kesalahannya dan menemukan solusinya sendiri dengan bimbingan dari gurunya tentunya. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang terakhir, murid menjadi bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, di mana ini berarti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya,
dosen. Ciri-cirinya yang pertama, restitusi itu memperbaiki hubungan Bapak Ibu. Kemudian bersifat tawaran, bukan paksaan. Berbeda dengan tadi ya, hukuman dan penghargaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri dan bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang terakhir, ciri yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, untuk membantu pemahaman Bapak Ibu semua, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 Bapak Ibu, 7 tindakan guru. Nanti kita coba analisis yang mana yang termasuk hukuman dan yang mana yang termasuk konsekuensi. Bisa terlihat Bapak Ibu? Untuk yang pertama, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Boleh tahu alasannya? Bu Jimas kayaknya mau ngomong nih. Hukuman Pak. Karena kan itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya itu adalah hukuman karena dari sebelumnya belum disepakati jadi hukuman. Terima kasih Bu Jimas, kasih tepuk tangan dulu buat Bu Jimas ya. Jadi kita sepakat ya, yang pertama ini adalah hukuman ya Bapak Ibu ya, karena tidak ada implikasinya dengan kegiatan pembelajaran ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi gitu terus, ini merupakan sebuah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman juga ya. Pelajaran bahasa Inggris kok terlambat suruh lari kan gitu ya. Misal jadi tidak ada sekali lagi tidak ada dampaknya sebetulnya kepada pembelajarannya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masih hukuman Bapak Ibu. Ya, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Bapak Ibu. Betul. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Jadi nyeker. Jadi murid diminta untuk tidak memakai sepatu karena sepatunya bukan hitam seharian. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu. Nah, ini mirip dengan yang kedua, tapi agak sedikit berbeda. Di mana di sini murid diminta lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Wah, konsekuensi. Ini langsung dari guru PJOK-nya. Konsekuensi ya. Karena ini ya, pelajarannya mapel PJOK gitu. Jadi pas kelar disuruh lari. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nanti untuk lebih jelasnya saya tayangkan video setelah ini Bapak Ibu, ada 5 video. Nanti bisa kita simak bersama. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Ini di gambarnya sudah terlihat ciri-cirinya yang nunjuk-nunjuk gitu ya, yang menghardik biasanya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian juga posisi kontrol guru sebagai teman, bestie ya. Kemudian posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir posisi guru sebagai manajer. Bapak Ibu, di sini ada 5 video. Nah, nanti kita simak bareng-bareng, kemudian kita simpulkan yang mana kira-kira posisi kontrol yang baik bagi seorang guru. Kita simak video yang pertama Bapak Ibu. Naran,
pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Ya, dari video yang pertama Bapak Ibu, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ada tanggapan Bapak Ibu? Boleh satu tanggapan? Ya, boleh. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tanggapan saya dari video tadi bahwa posisi guru sebagai seorang penghukum itu dia menentukan hukuman kepada siswa tanpa siswa tersebut tahu penyebabnya. Kemudian dia juga tidak menanyakan kesiapan dari siswa tersebut apakah dia siap atau tidak untuk menjalani hukuman tersebut. Seperti itu mungkin Pak Alun. Baik, terima kasih Bu Elin. Ya, terima kasih banyak Bu Elin. Ya, betul ya, saya sepakat dengan Bu Elin tadi bahwa di sini tadi murid ini tidak mengetahui gitu ya, tidak mengetahui, bahkan dia bertanya kenapa harus keliling lapangan basket. Kemudian si gurunya dengan nada tinggi malah memerintahkan atau menambah hukumannya mengelilingi lapangan basket menjadi 5 kali yang asalnya 2 gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pada video ini kita bisa pelajari bahwa sebentar. Nah, bahwa posisi guru sebagai penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Hukuman fisiknya tadi langsung lari keliling lapangan basket 5 kali, gitu ya. Kemudian penghukum bisa menggunakan hukuman verbalnya dengan kata-kata tadi, ya. Kemudian dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya juga matanya melotot. Wah, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik, gitu ya. Ini ciri-ciri posisi guru pada kontrol penghukum. Kemudian kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi setelah dihukum, mungkin ya dia melakukan hukuman tersebut, tapi setelahnya akan menimbulkan rasa kesel, dongkol, gitu ya, dendam. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya, jadi akhirnya menanamkan perasaan dendam kepada murid yang bersangkutan, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba masuk ke video yang kedua, di mana di sini seorang guru bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Maka dicermati perbedaannya, Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, baik Bapak Ibu. Itu video kedua kita, di mana posisi guru di situ sebagai pembuat merasa bersalah. Kembali Bapak Ibu, barangkali ada tanggapan dari video yang barusan kita lihat bersama. Boleh Pak Sarja? Boleh diminta tanggapannya Pak Sarja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat dari tontonan video kedua, itu ada apa ya? Guru itu membuat kata-kata yang penting intinya murid merasa bersalah. Itu apa? Salah satu ya triknya. Mungkin juga bisa bervariasi. Tidak harus seperti itu. Barangkali kalau bisa juga yang lainnya dicontohkan, bisalah ya. Untuk kita tidak harus seperti itu juga. Yang penting murid apa ya merasa bersalah dan juga bisa memperbaiki. Nah, itu tanggapannya. Terima kasih Pak Sarja. Ya, terima kasih tanggapannya Pak Sarja ya. Betul ya, saya juga sepakat bahwa yang terpenting adalah nanti bagaimana murid tersebut bisa memperbaiki diri ya dari kesalahan yang dibuatnya. Ya. Nah di sini jika kita simak pada video tadi, ya posisi guru membuat rasa bersalah itu berbicaranya dengan nada yang sedikit lebih tenang daripada posisi sebagai penghukum, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa gagal tadi yang Pak Sarja sebutkan ya. Kata-katanya cenderung membuat siswa menjadi down, ya, membuat merasa bersalah kan. Kemudian murid akan memandang buruk diri sendiri, tidak berharga, tidak sanggup membahagiakan orang lain atau orang yang disayangi dan dihormatinya. Kemudian yang terakhir, murid akan menganggap dirinya bersalah dan akan menyimpan emosi negatif di dalam dirinya. Kadang akan lebih berbahaya dengan sikap penghukum ya. Bahkan walaupun ini cenderung lebih lembut, tapi nyatanya ini lebih berbahaya daripada posisi penghukum Bapak Ibu. Nah sekarang kita simak Bapak Ibu untuk video ketiga. Di sini posisinya sebagai teman ya Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis guru saya udah bohongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, dari video yang barusan kita simak bersama Bapak Ibu, sekali lagi saya minta tanggapannya dari seorang untuk menanggapi isi video tadi, posisi guru sebagai teman. Wah, Pak Arif, boleh. Terima kasih Pak Lutfi. Kalau saya mengamati tayangan tadi ya, untuk strategi menghadapi siswa seperti tadi memang bagus. Dia artinya lebih kelihatan dengan siswa itu kita familiar ya. Tapi ini menurut saya kurang baik karena ini menyangkut nantinya harga martabat guru itu kurang dihormati.
Jadi sebab tidak ada ketegasan. Sebab guru seakan-akan tidak ada ketegasan, dan ini akan menimbulkan siswa kurang hormat pada guru, kurang menghargai. Mungkin itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Arif.